Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peristiwa pertempuran Surabaya. Kenalkan saya moderator Niko Triado. Saya Abdullah Tamayuka, absen nomor 5. Saya Zafra Afifa dari absen 6. Saya Dinda Ramadhani, absen 13. Saya Priyana Sadaya Luar absen 11. Saya Satya Budiawan absen 31. Ya. Latar belakang akan dibacakan oleh Alia. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pertempuran Surabaya. Jadi yang melatar belakangi pertempuran Surabaya adalah pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara Inggris memboncengi tentara Belanda datang ke Surabaya yang bertujuan untuk membantu rakyat Indonesia melawan Jepang dengan cara melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun di balik itu semua, tentara Belanda dan Inggris mempunyai niat tersembunyi, yaitu membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Peristiwa 10 November atau pertempuran Surabaya dipicu oleh insiden Hotel Yamato pada 18 September 1945. Tentara Belanda bernama Plekman mengibarkan bendera Belanda di atas atau di puncak Hotel Yamato. Penduduk Surabaya tidak terimakan hal itu. Akhirnya mereka merobek bendera Belanda merah putih biru menjadi merah putih bendera Indonesia. Dan itu dari latar belakang. Selanjutnya tokoh-tokoh akan dibacakan oleh saudara Brian. Tokoh pertempuran Surabaya. Tokoh memiliki peran besar dalam pertempuran seperti melalui pidatonya yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan musuh. Gubernur Surya. Gubernur Surya memiliki peran dalam melakukan komunikasi intens untuk meminta pertolongan dari para pemimpin negeri seperti Bung Tomo, Bung Karno, dan Bung Hatta. Ia juga memegang kendali dalam kota Surabaya selama pertempuran. Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah sosok pemersatu umat dan tokoh modernisasi pesantren. Ia berperan dalam menyampaikan fatwa mengenai kewajiban berjihad untuk mempertahankan Indonesia. HR Muhammad Mahmud Dibro. HR Muhammad Mahmud Dibro merupakan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat atau singkatan dari TKR. Dalam pertempuran, ia menjadi wakil Indonesia dalam kontak biru dengan pasukan Inggris di Surabaya. Maijen Mustoko. Maijen Mustoko pernah bergabung dalam pelatihan tentara pembela tanah air PETA pada masa Jepang. Kemudian ia ikut berperan dalam pertempuran di Surabaya. Maijen Sungkono. Maijen Sungkono adalah komandan DKR dalam pertempuran Surabaya dengan terus bersemangat memberi komando melalui radio. Abdul Wahab Saleh. Abdul Wahab Saleh adalah seorang fotografer yang mengabadikan momen pertempuran Surabaya ini. Ia juga berperan sebagai wartawan untuk mendapatkan informasi penting saat itu. Selanjutnya alur akan dibacakan oleh Dinda dan Alvina. Baik, di sini saya akan menyampaikan alur peristiwa dari pertempuran Surabaya. Sama seperti latar belakang tadi, peristiwa ini diawali dari insiden Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Saat itu tentara Belanda bernama Plekman mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato, Surabaya. Penduduk Surabaya tidak terima atas kelakuan hal tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan. Selanjutnya, Presiden Sudirman bersama Sidik dan Haryono bertemu dengan Plekman. Mereka meminta agar Plekman menurunkan bendera Belanda tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh
Clockman. Dan bahkan Clockman pun mengancam dan mengeluarkan pistol. Karena hal tersebut, Siddiq melakukan perlawanan dengan mencekik Clockman hingga tewas. Melihat Clockman yang telah tewas, tentara Belanda lainnya segera menembak Siddiq, dan Siddiq pun tewas di tangan tentara Belanda tersebut. Sementara itu, Sudirman dan Haryono berhasil keluar dari Hotel Yamato. Haryono bersama dengan seorang pemuda bernama Kusno Wibowo merobek bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Sejak peristiwa di Hotel Yamato, suasana di Surabaya mulai memanas di antara tentara Indonesia, Sekutu, dan juga Belanda. Tentara Sekutu yang tiba di Surabaya adalah pasukan Inggris dari Brigade Infanteri India 49 Maratha yang dikomandai oleh Brigjen Malaki. Pasukan ini berisikan orang-orang India yang disebut dengan Indian Army. Mereka tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran tentara tersebut membuat para pemuda Indonesia menjadi marah besar. Malabi mendarat di Indonesia ketika berada dalam situasi yang sulit. Karena suasana permusuhan dengan rakyat Surabaya sudah mulai terlihat, itu semua disebabkan oleh karena Inggris memerintahkan orang-orang Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Karena rakyat dan pemuda Indonesia bertekad tidak ingin mengalami penjajahan lagi dalam bentuk apapun, maka mereka memutuskan untuk melawan para sekutu. Surabaya pun akhirnya menjadi medan pertempuran. Pertempuran itu terjadi selama 3 hari antara Brigade 49 dengan pejuang Republik dari berbagai elemen di Surabaya. Mantan Letnan Kolonel Sekutu KJF Bolton menggambarkan 3 hari itu sebagai neraka. Kondisi kritis yang dialami oleh Brigade 49 di Surabaya membuat pemimpin militer Inggris di Jakarta, Mayor Jenderal Hawthorne, mengajak pimpinan Indonesia di Jakarta untuk berdialog dan berunding. Mereka berencana membawa Presiden Soekarno ke Surabaya. Kedatangan Presiden Soekarno dan pejabat lain di Surabaya ditandai dengan terbentuknya biro khusus. Biro khusus tersebut memiliki tujuan sebagai media penengah antara militer Inggris dan juga pihak dari pemuda Surabaya. Salah satu upaya dari biro khusus tersebut adalah pawai bermobil di Surabaya. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malaki, penggantinya Mayor Jenderal Robert mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pemimpin dan orang bersenjata harus melapor, dan senjata akan diamankan di tempat yang ditentukan, dan juga harus mengangkat tangan di atas. Ultimatum itu sendiri dianggap sebagai penghinaan para pejuang. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat sudah dibentuk sebagai pasukan. Pada 10 November pagi, tentara Inggris melancarkan serangan pasukan Sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat tokoh pengaruh yang menggerakkan rakyat Indonesia. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasim Asari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Abdullah Karim, dan para kiai pesantren yang mengerahkan santri-santri dan masyarakat sipil karena pada waktu itu masyarakat hanya patuh dan taat kepada kiai atau ulama. Perlawanan semakin alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu. Perlawanan yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinir, makin teratur, pertempuran mencapai waktu 3 minggu. Dan akibat peristiwa tersebut akan dibacakan oleh saya sendiri. Akibat pertempuran tersebut, kota Surabaya menjadi kota neraka.
pertempuran ini memakan 3 minggu lamanya dan banyak korban jiwa. Kota Surabaya menjadi hancur dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Sebanyak 2.000 rakyat Indonesia, Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas hilang dan luka-luka. Dan materi selanjutnya peninggalan peristiwa pertempuran Surabaya akan dibacakan oleh Satria. Peninggalan peristiwa pertempuran Surabaya. Kota Majapahit diberikan berjalan mengaku Tandingan nomor 65 Surabaya pada 1910. Belanda mengibarkan bendera kekuasaannya secara pihak sehingga pada 19 September 1945 beberapa pemuda Surabaya terbebek bendera warna biru. Setelah peristiwa tersebut, hotel itu diganti nama menjadi Hotel Merdeka. Jembatan Merah menjadi salah satu saksi isu pertempuran 10 November di Surabaya. Saat pertempuran terjadi, masyarakat berada di kawasan Jembatan Merah, sekitar Jalan Kembang, Dapur, dan Surabaya. Gedung RRI Surabaya. Jembatan Merah menjadi salah satu saksi isu pertempuran 10 November Surabaya. Dan Bosco yang terletak di Jalan Bidan, Kercat, Surabaya, merupakan gedung yang dijadikan sebagai gedung penyimpanan perlengkapan senjata oleh pihak Jepang pada 26 September 1945. Dibangun pada 1920 oleh arsitek Tulungagung sebagai tempat peninggalan penolongan dan pada masa penjajahan Belanda. Gedung ini menjadi salah satu lokasi terjadinya pertempuran November 10 November Jen Awes perang tanpa izin dari pemimpin Indonesia dan dibacakan para tawanan. Hal ini menunjukkan kemarahan rakyat Surabaya. Akhirnya pemerintah Indonesia bersama Inggris melakukan upaya dengan membentuk video perdagangan di gedung ini. Ketika pertempuran yang tersebut terjadi, Inggris melakukan tindakan kejahatan dan bukan melontir ke arena gedung. Tindakan ini menuntut amarah rakyat Surabaya. Materi sudah selesai. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Izin bertanya.
Izin menjawab pertanyaan dari Abel. Jadi kontak biro itu kan maksudnya kayak panitianya atau yang mungkin membantu persiapan koordinasinya. Dan tadi itu yang HR Muhammad Maudifro merupakan wakil Indonesia dalam kontak biro. Jadi maksud bironya itu biro khusus yang dibentuk setelah Soekarno datang ke Surabaya yang jadi media penengah antara antara militer sekutu dengan pemuda yang ada di Indonesia supaya tidak timbul kegaduhan yang lebih parah lagi. Apakah sudah menjawab? Izin menjawab pertanyaannya Citra. Mustafa sudah benar. Maijen Mustafa juga pernah menjabat sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur ketika pertempuran melawan Inggris di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Dan menjawab dan peran pertempuran itu komandan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.